فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها رسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab fikih, masuk ke muka surat 20. Betul 20. 22. Oh, enggak dipindah. Ayo 22. Qala hafizahullahu taala ad-darsus tsani min syurutis shalah, termasuk dari syarat salat, yaitu syarat yang keenam sekarang. As-sadis, syarat yang keenam, dukhulul waqt, masuknya waktu. Fala tasihus sholatu qabla dukhuli waqtiha, maka sholat tidak sah sebelum masuknya waktu, sebelum masuk ke dalam waktunya. Wala tasihu ba'da khurujih, demikian pula sholat tidak sah setelah keluarnya waktu. Illa li udzur, kecuali karena suatu udzur, bukan karena malas, bukan karena sengaja-sengaja, tapi karena suatu udzur yang disyariatkan, diizinkan oleh syariat. Dalilnya ma'ruf, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang Allah tetapkan pada kaum mukminin, mauqutan, yaitu muhaddadan waqtuha, telah ditetapkan waktunya. Dan telah dinukilkan ijma', kesepakatan para ulama tentang masalah ini di dalam Al-Muhalla karya Ibnu Hazm rahimahullah. Sebagaimana sholat setelah waktunya habis tak boleh, demikian pula sebelum waktunya datang itu juga tidak boleh. Makanya di dalam kitab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan, barang siapa melakukan takbiratul ihram dalam keadaan waktu sholat belum masuk, maka sholatnya tidak sah, walaupun tatkala dia membaca Al-Fatihah sudah masuk waktu. Adapun kalau adzannya belum masuk waktu sudah adzan, ya ini muadzinnya keliru. Tapi kita kayak iqamat memang sudah waktunya sholat, tidak masalah, yaitu sholat tetap sah karena sudah masuk waktu. Yang penting waktu kita takbir memang sudah masuk waktu. Kemudian yang kedua, satrul aurah, menutup aurat. Sebagian ulama berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai bani Adam, pakailah perhiasan kalian. Maksudnya perhiasan di sini adalah pakaian luar yang dijelaskan oleh Imam Asy-Shinqiti di dalam Adwaul Bayan. Pakailah perhiasan kalian di setiap kali masuk masjid. Maksudnya yaitu dilarang untuk memamerkan aurat. Dijelaskan oleh sebagian ulama, sejak turunnya ayat ini maka tidak boleh ada orang musyrik yang bertawaf tidak boleh ada orang yang bertawaf di sekeliling Ka'bah dalam keadaan tidak memakai baju. Sementara yang namanya tawaf itu bagaikan sholat, yaitu dia harus menutup aurat. Maka apalagi sholat itu sendiri, berarti sholat juga harus ditutup auratnya. Sebagian yang lain berdalilkan, yaitu kalau seandainya dalam kehidupan sehari-hari saja orang tidak boleh auratnya kelihatan, apalagi ketika sedang beribadah menghadap Allah Ta'ala, Allah lebih layak untuk kita merasa malu kepadanya daripada sesama manusia. Dan telah dinukilkan ijma' tentang masalah ini, kesepakatan bahwasanya sholat itu tidak sah jika auratnya sengaja dinampakkan. Dinukilkan ijma' oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau At-Tamhid. Nah, sekarang diperinci oleh si penulis tentang aurat di dalam sholat.
Qal bin nisbati lirrajul, untuk lelaki fayajibu alaihi fis shalah, dia wajib di dalam salat, wajib atasnya di dalam salat yang pertama ayyastura auratah, menutupi auratnya, wahia minas surrah ila rukbah, yaitu sejak dari pusat hingga ke lutut. Yang kedua, wa ayyal bisa ma yughati mangkibai, memakai sesuatu yang menutupi kedua pundaknya. Kalau walaupun kedua pundak itu bukan aurat, tetapi ini adab yang telah ditetapkan di dalam oleh Nabi di dalam situasi sholat, ya. At-tamhid ini syarah apa ya? Syarah Muwatta Imam Malik, membahas tentang matan dan asanid. Wa dalilu ala dzalik, dalil tentang itu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yusalli ahadukum fis saubil wahid, tidak boleh salah seorang dari kalian salat memakai satu pakaian laisa ala atiqaihi minhu syai', dalam keadaan di atas kedua pundaknya tidak ada apa-apa dari pakaian tadi, yaitu dalam keadaan pundaknya terbuka. Nabi melarang kalau sholat dalam keadaan pundak terbuka. Jadi tetap harus ada, ya, ada yang menutupi pundaknya. Apakah harus tertutup semuanya? Terjadi perselisihan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan yang penting di pundak sudah ada sejenis kain yang ada di situ. Yang lain mengatakan karena memang hadisnya tidak terang-terang mengatakan harus menutupi pundak. Cuma di atas kedua pundaknya harus ada kain. Adapun kalau si penulis mengatakan tadi apa? Ma yughati mangkibai, menutupi kedua pundaknya, dan itu lebih selamat. Insya Allah pakaian yang biasa kita pakai ini itu selamat insya Allah. Tayyib. Wal afdal ayyakhudha lis-salati kamila zinatih. Yang paling utama adalah dia mengambil untuk sholatnya perhiasan dia yang sempurna. Apa perhiasan di sini maksudnya? Ya apa? Baju. Iya, maksudnya ya pakaian-pakaian itu, baju. Atau mungkin kalau seperti Nabi sering juga memakai rida, memakai selendang. Bukan maksudnya membawa emas, perak, berlian, bukan. Jadi zinah di sini telah dijelaskan oleh Imam Asy-Shinqiti, yaitu pakaian luar. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Dalilnya disebutkan di sini nanti kok ya. Untuk yang ayat itu. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Nah, di situ dibahas panjang lebar oleh Imam Shinqiti. Asal dari zina adalah pakaian. Nah, ada yang pakaian luar, ada yang pakaian dalam. Kemudian dikatakan di sini wayal basa ahsana siyabih, dan mengenakan pakaiannya yang paling bagus, ya ini paling utama, kita menghadap Allah dengan yang paling baiknya. Jangan kalau ke tempat bekerja pakai yang paling bagus, paling wangi, tetapi ketika menghadap Allah malah yang buruk-buruk, misalkan, tentunya tidak layak sama sekali. Padahal Allah lah yang memberikan rezeki pada kita. Allah Ta'ala ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, kenakanlah, ambillah, ya kenakanlah perhiasan kalian, yaitu pakaian kalian, pakaian yang bagus. Dipanggil zinah, pakaian yang bagus. Inda kulli masjid, setiap kali ke masjid. Masjid boleh jadi ini adalah menunjukkan tempat, makanun lis sujud. Sementara yang lain mengatakan masjid itu boleh jadi juga adalah kembalinya adalah yaitu situasi bersujud, yaitu waktu sholat. Berarti ketika tiba waktunya sholat, kita hendak sholat, kita memakai pakaian yang baik, yang sesuai untuk kita menghadap Allah Ta'ala di dalam sholat tadi itu.
Kemudian wa bin nisbati lil mar'ah, untuk wanita yajibu alaiha fis shalah, di dalam salat wajib atasnya antas turajami'a badaniha, untuk menutupi semua badannya, ma'adal wajha wal kafain, kecuali wajah dan dua telapak tangan, wal qadamain, dan kedua telapak kaki. Ini pakaian wanita ketika sholat, ketika menghadap Allah. Illa, kecuali in kanat tusalli bihadrati rijalin ajanib, jika dia sholat dalam keadaan dihadiri ada lelaki asing, seperti mungkin yang kalau kita sedang di tanah suci, misalkan di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, yang di situ jelas susah untuk dibuat tempat khusus untuk wanita. Ada tempat-tempat tapi tidak banyak, sementara orang berjuta-juta datang, jelas itu susah. Dan kalau wanita terpisah dari mahram mungkin malah lebih bahaya, orang berjuta-juta nanti jangan-jangan hilang atau apa, ya? Apa? Ma'ada artinya kecuali atau selain. Ma di sini ma masdariyah, ada di sini sebagai fi'il. Thayyib, al-wajha sebagai maf'ul bih. Yarhamukallah. Atau mungkin apa di masjid-masjid jami, wanita sedang sholat sendirian, wajah boleh dibuka, tapi khawatir juga nanti ada pengawas CCTV dan apa, boleh dia menutupi wajahnya. Tapi kalau betul-betul sendirian atau hanya sesama wanita, maka aurat di dalam sholat, kata Syekhul Islam, itu yang selain wajah dan telapak tangan dan telapak kaki. Buku lali ya, jangan nampak. Mata kaki jangan nampak. Thayyib, kemudian dikatakan di sini fayajibu an tughatiya wajhaha, maka wajib, yaitu jika ada lelaki yang bukan mahram dia ada di sekitar situ yang boleh jadi akan melihat, maka dia wajib menutupi wajahnya, wa kaffaiha, juga kedua telapak tangannya, wa qadamaiha, juga dua telapak kaki aidon. Yang ke-8, istiqbalul qiblah, yaitu menghadap ke kiblat. Istaqbala artinya menghadap atau menghala. Al-qiblah ya, tempat untuk menghadap. Kiblat kita di mana? Iya, Ka'bahnya itu sebagai kiblat kita. Kalau susah ya, al-muhim ke arah Masjidil Haram. Kalau susah maksudnya yang dari luar ya, bukan di dalam sana. Thayyib. Liqaulihi ta'ala fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka palingkanlah, wali yaitu palingkanlah wajahmu ke arah syatr yaitu nahwa, syatra yaitu nahwa, ke arah yaitu menghala ke al Masjidil Haram, masjid yang suci itu. Apanya? Karena di situ diharamkan melakukan keburukan, kekejian dan sebagainya. Walaupun di seluruh bumi Allah itu haram berbuat maksiat, tetapi di tanah suci sana lebih haram lagi. Di dalam masjid, lebih berbahaya lagi nanti hukumannya, naudzubillah. Dipanggil al-Masjidil Haram. Nah, kita menerjemahkan jadi apa? Masjid suci. Karena sangat suci dari maksiat-maksiat harusnya. Kecuali orang yang memang tetap maksiat ya memang dosa besar di situ. Kemudian itu kalau kita mampu seperti itu. Adapun kalau terlalu jauh atau arahnya kita tak paham, yaitu mungkin gelap atau mungkin sedang berkabus atau datang jerebu dan sebagainya, dan kita susah misalkan, maka beri ijtihad seperti yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i di dalam Al-Ummah. Kita beri ijtihad semampu mungkin. Kalau nanti selesai sholat ternyata ketahuan silap, maka ini sudah dimaafkan, tak perlu diulang sholatnya karena sudah bertakwa semampunya. Sampai-sampai Nabi mengatakan apa? Bainal masyriqi wal maghribi qiblah, antara timur dan barat itulah kiblat, yaitu kata para ulama
untuk orang-orang yang di Madinah. Kalau dia susah ke arah mana ini, yang penting antara timur dan barat kiblat kalian. Ini untuk orang yang susah. Adapun yang dia mampu untuk mencari kiblat, maka dia diwajibkan melaksanakan ayat ini, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Ya. Iya, kalau sudah selesai dimaafkan. Tapi kalau di tengah-tengah, maka wajib untuk mengarah ke yang betul. Buktinya ketika diturunkannya ayat ini, tatkala para sahabat yang di Quba sedang sholat ke arah mana waktu itu? Kiblat pertama ya. Iya, ke Masjidil Aqsa. Kemudian ada sahabat yang dari luar, mereka pulang dari Masjid Nabawi mengatakan, saya bersaksi bahwasanya saya sholat bersama Nabi dalam keadaan telah turun wahyu untuk menghadap ke arah Ka'bah. Maka langsung imam dan makmum mereka langsung berbalik arah menuju ke menghadap ke arah Ka'bah. Menunjukkan kalau masih di tengah-tengah sholat, kita tahu oh ini silap arahnya, maka segera menghadap ke yang betul. Tapi kalau sudah selesai salam, maka dimaafkan, sudah bertakwa semampunya, sudah menjalankan dalil semampunya. Tapi kalau nggak sampai itu boleh. Kalau masalah boleh. Tapi lebih baik apa? Kita jalankan sholat tahiyat, sholat rawatibnya, jalankan rawatib. Apalagi barangkali mak sudah suruh untuk segera ke kedai kan, beli pekasam kah apakah. Bila ini anak soleh sholat tak selesai. Tapi kalau tak masalah. Kalau nggak dipanggil mau sholat lagi pun boleh. Datang dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Imam Syafi'i, memang sanadnya sahih, ada dua sahabat yang safar. Ketika itu tahu-tahu cuaca sedang gelap. Maka mereka sholat masing-masing arahnya lain-lain karena ijtihad lain-lain. Tak boleh saling memaksa, namanya perkara ijtihadiyah. Belum jelas ini yang mana yang betul. Begitu selesai sholat, cuaca sudah terang, baru mereka tahu dua-duanya salah, arahnya lain dan dua-duanya keliru. Yang satu tidak sholat, yang satu sholat lagi. Begitu sampai ke Madinah, dua-duanya cerita kepada Nabi. Ketika itu maka Nabi berkata kepada sahabat yang sudah selesai, yang tidak mengulang sholat, baginda Nabi mengatakan, asabta sunnah, engkau telah tepat dengan sunnah, yaitu selesai sunnah, menjalankan takwa semampunya dan tidak mengulang lagi. Nabi bersabda kepada sahabat yang mengulang sholat, ujirta marrotain, engkau diberi pahala 2 kali. Jadi dua-duanya tidak masalah. Cuma ulama khilaf, mana yang lebih banyak pahala berarti? Pahala ikut sunnah atau pahala 2 kali? Sebagian ulama mengatakan sesuai sunnah, jelas itu adalah pahala terbaik karena amalan Nabi pasti yang terbaik. Wallahu a'lam. Ya? Tadi tunjuk jari tak? Tadi tunjuk jari kah? Coba pegang peci ya, pegang peci. Tayyib, kita lanjutkan di sini. Atas yang ke-9, an-niyah. Boleh dibaca niyah, boleh niyah. Yaknya boleh ditasydid, boleh ditakhfif. Asal dari niyah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, itu al-qasdu wal amad, yaitu kesengajaan dan kemauan. Itulah yang namanya niat. Jadi tak perlu mengatakan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhi sanati fardhulillahi ta'ala. Itu letih menghafal. Anak sekolah diharuskan di Indonesia macam itu. Itu puasa. Nanti sholat pun harus dibagi-bagi, imam atau makmum. Kalau imam apa itu? Nawaitu usolli sholat az-zuhri dan seterusnya, imaman. Kalau ada ya ada, kalau qadha harus tambah qadhaan. Ini susah untuk menghafal. Yang lebih susah lagi kalau jamak qashar. Wah, niatnya harus lebih panjang lagi. Jamak pun terkadang boleh jadi apa? Takhir atau taqdim. Wah, lebih panjang lagi. Padahal Nabi tidak mengajarkan macam itu. Niat itu amalan hati. Ya. Apa tadi? Kesengajaan dan kemahuan. Karena asal dari makna niyah adalah al-qasdu wal amad, yaitu kemahuan dan kesengajaan. Jadi ini amalan hati.
Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa telah menukilkan ijma' bahwasanya niat mahilluha al-qalb, tempatnya adalah di dalam hati, di dalam jantung kita. Dan semua sepakat at-talaffudu bin niyah muhdas. Melafadzkan niat, yaitu niat malah diucapkan dalam mulut, ini muhdas. Dan Nabi sudah mengatakan kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, maka harus dihindari. Baik. Li hadis ya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, berdasarkan hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Innamal a'malu binniyat, hanyalah amalan-amalan itu dengan niat-niat yang ada, sesuai dengan niat dia. Hadis muttafaqun alaih. Wan niyah mahilluhal qalb, niat tempatnya di dalam hati, dalam jantung. Wala yusra'u talaffudzu biha, tidak disyariatkan melafadzkannya. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yatalaffadz biha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melafadzkan niat. Dan Allah telah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah teladan yang baik. Dan bukti cinta adalah mengikuti, bukan berpandai-pandai, ya. Syekhul Islam, yaitu apa? Semuanya ijma' bahwasanya niat tempatnya adalah di hati. Ada yang mengatakan semuanya ijma' kecuali di dalam masalah haji. Dalam masalah haji khilaf, tetapi yang rajih pendapat jumhur tetap niat amalannya di hati. Adapun kalimat labbaik Allahumma labbaik itu bukan niat. Niat sudah sejak dari rumah kan, kita ada niat. Ada nak pi Saudi buat apa sih? Oh, saya mau umrah. Sudah ada niat, berarti dalam sejak dari tanah air pun sudah ada niat. Bahkan mungkin setahun yang lalu sudah ada niat. Cuma ketika mengucapkan labbaik Allahumma umratan di tempat mikotnya, maka itu adalah bentuk suatu ibadah. Bukan karena niatnya bukan suatu niatnya sudah ada sejak dari tanah air, sejak dia menabung sikit-sikit sudah ada niat itu. Thayyib. Walam yarid, dan tidak datang. Lam yarid artinya tidak datang. Anna ahadan min ashabih, tidak datang riwayat bahwasanya ada satu saja dari para sahabat beliau fa'ala dzalik, yang mengerjakan itu. Baik. Di sini ada catatan kaki dari penulisnya, yubayyinul muallimu litulab, si pengajar hendaknya menjelaskan kepada para murid al-farqa bainal kaf wal yad, perbedaan antara telapak tangan dengan tangan itu sendiri. Yang wanita boleh di dalam sholatnya itu menampakkan telapak tangan, yaitu telapak tangan, bukan belakangnya ini aurat yang berbahaya, orang nampak oh kulit cantik ya, boleh timbul fitnah jelas. Jadi yang boleh nampak adalah telapak tangan, bukan kaf, yaitu kaf, yaitu telapak tangannya. Bukan sejak dari pergelangan tangan hingga ujung jari semuanya boleh nampak, bukan. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.